Shalom, salam jumpa kembali anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Miss Debbie di sini, dan kali ini kita akan bercerita bersama-sama dengan satu topik yang sangat menarik. Yuk kita simak. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Itu dia, benar sekali. Kali ini kita mau belajar bersama-sama tentang hujan. Betul, benar sekali. Kali ini kita mau belajar tentang hujan. Jadi, apakah anak-anak pernah melihat hujan? Oh, oke. Atau pernah bermain hujan di luar, mungkin mandi hujan? Oh, pernah juga. Oh, tapi disuruh mama masuk. Cepat-cepat suruh masuk gitu. Iya, iya, Kak. Cepet nanti sakit. Iya, benar sekali. Jadi, ya, kita hari ini mau cerita-cerita tentang hujan. Ternyata anak-anak sudah tahu tuh, sudah pernah lihat ada hujan. Bahkan ada juga yang pernah main di air hujan gitu ya, sampai mama suruh cepat-cepat masuk ke dalam rumah lagi. Tapi yang kita pengen tahu dan Miss Debbie pengen cerita adalah kok bisa ya ada air jatuh dari langit banyak sekali sampai rumah, tanah, pohon, kebun, sungai semuanya basah. Kok bisa ada air sih yang turun dari langit yang jatuh dan banyak tumpah ke bumi gitu ya? Kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, mari kita simak bersama-sama. Hujan. H-U-J-A-N. Hujan. Hujan itu adalah tetesan air yang jatuh dari awan, turun sampai ke tanah, sampai di bumi. Itulah hujan yang kita sering lihat, anak-anak sering lihat dan bahkan mandi hujan. Bagaimana terjadinya hujan? Ayo kita simak bersama-sama. Inilah cerita yang ingin sekali Miss Debbie sampaikan. Gimana sih kok bisa terjadi hujan? Nah, ini dia. Ceritanya bermula dari semua sumber air yang ada di bumi, dari laut, sungai, danau, sumur, mata air, semua sumber air terkena sinar matahari atau panasnya sinar matahari. Karena begitu panas, air-air ini menguap, ya. Dia menguap dan uap airnya itu naik terus sampai ke atas langit. Di langit dia membentuk awan. Tetes-tetes air yang menguap itu membentuk awan. Lalu makin lama, makin banyak, makin berat. Kemudian dia akan jatuh lagi, turun ke bumi, turun ke tanah atau sungai, tempat apapun sebagai hujan. Itulah yang kita kenal dengan hujan. Jadi air hujan itu berasal dari uap air yang terkena sinar matahari, menguap naik ke atas langit, berkumpul membentuk awan, semakin banyak tetes airnya berkumpul dan dia akan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Begitu jalan ceritanya, gimana sampai terjadi hujan. Nah, anak-anak sudah mengerti kan tadi gimana cerita Miss Debbie kok bisa sampai terjadi hujan. Nah, tapi sebelum hujan turun, ada juga loh tanda-tandanya sebelum hujan, titik-titik air tadi jatuh ke bumi, ada tanda-tandanya. Sehingga kita bisa tahu, oh bentar lagi kayaknya mau hujan nih. Apa aja sih tanda-tandanya?
Ayo kita simak bersama. Yang pertama, langit menjadi mendung. Awan tebal berwarna abu-abu, kadang-kadang sampai menghitam. Jadi langit itu kalau siang hari tiba-tiba menjadi gelap gitu ya, mendung di langit. Selain langit yang mendung, kita juga bisa mendengar suara petir atau melihat kilat di langit. Selain langit yang mendung, tidak hanya itu saja. Biasanya angin yang bertiup perlahan lama-lama akan menjadi sangat kencang sekali. Itu adalah tanda-tanda di mana akan terjadinya hujan. Nah, ini dia nih, setelah langitnya mendung, gelap, kita dengar suara petir, ada kilat, angin bertiup yang sangat kencang, lalu turunlah tadi hujan. Yang namanya hujan air itu ternyata sebelum turun hujan ada ya tanda-tanda yang bisa kita buat kita jadi tahu bahwa sebentar lagi itu akan turun hujan. Nah, ini dia nih, setelah langitnya mendung, gelap, kita dengar suara petir, ada kilat. Nah, kalau sudah turun hujan, kalau misalnya kita di rumah dan tiba-tiba kita harus ada keperluan keluar, atau kita sedang dalam perjalanan terus hujan, nah kita perlu nih menyiapkan hal-hal penting yang harus kita bawa, kita siapkan di saat hujan. Nah, ini dia nih. Oh, sudah pada tahu langsung disebutin. Betul sekali. Ada nomor 1 di sana ada payung, ada jaket, lalu ada juga jas hujan yang kita perlu siapkan atau sepatu boot gitu ya. Jadi ada alat-alat yang kita perlu siapkan kalau kita mau keluar atau apalagi bawa sepeda motor harus ada jas hujan, harus ada jaket. Kalau kita di rumah tapi mau keluar sebentar mungkin kita perlu pakai sepatu boot atau pakai payung. Jadi ini adalah alat-alat yang kita harus siapkan di saat hujan. Anak-anak, rupanya Tuhan sudah menjadikan hujan itu ada manfaatnya juga loh. Bukan cuma dia airnya turun aja kayak gitu, tapi ternyata ada manfaatnya, berguna juga untuk banyak hal. Nah, untuk siapa aja? Ini dia Miss Debbie tunjukkan ya. Nah, ini dia nih, kan anak-anak bisa lihat tuh setiap kali turun hujan, airnya bisa mengenai semua tanaman, jadi bunga, rumput, pohon, sayur-sayur, perkebunan, pertanian, Pak Petani, ya, mereka itu senang sekali karena tanamannya langsung disiram, ya, hujan menyiram semua tanaman eh, yang ditanam, gitu ya, jadi bisa bertumbuh dengan baik. Selain itu, hewan-hewan juga sangat menyukai hujan loh, karena ketika hujan datang mereka punya persiapan penyimpanan minuman, air minum yang banyak. Jadi mereka tidak susah, tidak kehausan. Mereka punya persiapan pasokan air minum. Yang paling penting ini ya, manusia itu juga punya keuntungan yang banyak kalau ada air hujan. Ya, selain sungai-sungai, laut itu mendapatkan banyak air dari air hujan, manusia itu bisa menampung air hujan untuk dipakai. Ada daerah-daerah tertentu, desa-desa atau banjar-banjar begitu ya, mereka kesulitan air. Tapi kalau ada hujan turun, mereka bisa menampung air hujan itu di tempat-tempat penampungan. Sehingga kalau hujan sudah berhenti, mereka punya persiapan penyimpanan air. Jadi nanti bisa digunakan, bisa pakai cuci pakaian, cuci perabotan kotor, menyiram tanaman, banyak hal yang bisa digunakan dengan air hujan. Nah, demikianlah yang Miss Debbie sudah bagikan cerita kita hari ini tentang hujan. Sampai berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. God bless you anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Bye.